semuanya, kali ini kita akan belajar bersama tentang ikatan kimia, bentuk molekul, dan interaksi antar molekul. Nah, untuk soal kali ini, di sini diketahui beberapa data, yaitu untuk data pertama, yang A diketahui ada unsur helium, aluminium, dan oksigen. Kemudian di data yang B diketahui ada unsur natrium, aluminium, dan kalium. Sedangkan di data yang C ada unsur helium, neon, dan argon. Di data D terdapat unsur karbon, oksigen, dan klorida. Kemudian di data yang E ada neon, natrium, dan kalium. Nah, dari data-data tersebut ditanyakan, manakah yang merupakan kelompok unsur yang cenderung untuk melepaskan elektronnya gitu. Nah, di sini perlu kita tahu terlebih dahulu, jadi mari kita menjawab bersama-sama. Suatu unsur itu pasti akan membentuk suatu kestabilan, di mana untuk mencapai suatu kestabilan, jadi ini unsur itu selalu membentuk kestabilan. Nah, kemudian untuk mencapai kestabilan tersebut, unsur akan cenderung untuk menangkap atau melepaskan suatu elektron pada kulit terluarnya. Nah, kecenderungan itu tergantung dari banyak elektron pada kulit terluar. Nah, di sini kita perlu tahu dulu beberapa kecenderungan dari unsur-unsur yang ada pada tabel periodik gitu kan. Di sini kecenderungan unsur untuk mencapai stabil. Yang pertama, untuk unsur golongan 1A sampai 3A, unsur ini akan cenderung untuk melepas elektron. Kemudian yang kedua, untuk golongan 4A, unsur pada golongan ini itu cenderung untuk melepas atau menangkap elektron. Hal ini tergantung dari si unsur itu akan berikatan dengan siapa gitu ya. Selanjutnya, yang ketiga, untuk golongan 5A sampai dengan 7A, maka unsur-unsur ini akan cenderung untuk menangkap elektron. Sedangkan yang terakhir, untuk golongan 8A, unsur ini merupakan unsur yang sudah stabil, sehingga dia tidak perlu menangkap ataupun melepaskan elektron.
Nah, sesuai data yang diketahui tadi, mari kita mengelompokkan unsur-unsurnya ke dalam golongan masing-masing sesuai dengan tabel periodik gitu ya. Di sini mengelompokkan data yang sudah diketahui ke dalam golongan masing-masing. SPU. Oke. Jadi yang pertama di situ kita punya dari golongan 1. Untuk golongan 1A ada unsur natrium dan kalium. Untuk golongan 2 tidak ada. Untuk golongan 3 3A ada unsur aluminium. Untuk golongan 4 ada unsur karbon. Untuk golongan 5 di data tidak ada juga. Untuk golongan 6 ada atom atau ada unsur oksigen. Untuk golongan 7A ada atom klorida. Dan yang terakhir untuk golongan 8 ada atom helium, neon, dan argon. Nah, setelah kita kelompokkan ke dalam masing-masing golongannya, kita bisa menyimpulkan bahwa untuk unsur Na, natrium, kalium, dan aluminium ini akan cenderung untuk melepas elektron gitu. Sedangkan untuk unsur karbon ini termasuk unsur yang dapat melepas atau menangkap Kemudian untuk unsur oksigen dan klorida ini cenderung untuk menangkap elektron. Dan untuk unsur helium, neon, dan argon ini merupakan unsur yang sudah stabil. Jadi kalau kita kembali lagi ke pilihannya yang sudah diketahui di data, maka dapat disimpulkan bahwa unsur yang menangkap unsur yang melepas elektron adalah unsur natrium, kalium, dan aluminium. Jadi di jawabannya itu sama dengan yang B. Oke, semoga bisa membantu. Terima kasih.